Lain ibu-ibu di Warakas, lain pula dengan mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang belum juga ditangkap meski sudah jadi tersangka korupsi sejak Sabtu lalu. Malah banyak kabar beredar Febri telah kabur ke luar negeri. Tapi Kejaksaan Agung tetap yakin ia masih di Indonesia. Drama kasus korupsi besar yang diduga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah terus berlanjut. Usai penggeledahan beruntun di sejumlah tempat, Febri ditetapkan sebagai tersangka Sabtu lalu. Namun 3 hari berselang, Febri belum juga ditahan, bahkan keberadaannya bak hilang di telan bumi. Sebelumnya, Febri muncul terakhir Jumat pekan lalu atau sehari sebelum ditetapkan tersangka. Saat itu, ia membantah terkait dengan kafe yang digeledah. Juga tak mengakui barang bukti emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah merupakan miliknya. Namun sehari berselang, Polri menetapkan Febri sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan pencucian uang dalam korupsi batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel. Sejak saat itu keberadaan Febri menjadi tanda tanya. Spekulasi beredar menyebut Febri berada di luar negeri, salah satunya untuk ibadah umroh. Sementara surat pencekalan Febri telah diterbitkan. Menjawab spekulasi publik, Kapus Penkum Kejaksaan Agung memastikan tersangka Febri Adriansyah masih berada di Indonesia dan dalam pengawasan penyidik. Yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak ke luar negeri dan kooperatif dan dalam pantauan penyidik. Gitu aja. Ditetapkan tersangka oleh Polri, kasus-kasus Febri Adriansyah kini dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, korps yang sebelumnya menaungi Febri. Di tengah jejak keberadaannya yang masih misteri, Jaksa Agung bertemu Kapolri Senin siang. Publik ini menanti keseriusan penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus Febri Adriansyah secara transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Warakas, Jakarta Utara, di mana seorang ibu-ibu nekat terjun ke kali demi menghindari kejaran warga. Aksi ini ia lakukan setelah kepergok mencuri tepung dan minyak goreng di sebuah minimarket. Warga menangkap seorang perempuan berusia 50 tahun yang nekat menceburkan diri ke aliran kali di kawasan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Perempuan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga ini ditangkap warga setelah kedapatan mencuri tepung, minyak goreng, serta makanan kucing di salah satu minimarket. Total barang curian mencapai 1 juta rupiah lebih. Menurut polisi, tersangka datang ke minimarket berpura-pura menjadi pembeli, lalu mengambil sejumlah barang dan menyembunyikannya di dalam pakaian. Namun aksi pencurian itu dipergoki karyawan toko sehingga pelaku melarikan diri dan menceburkan diri ke kali. Kasus ini berakhir damai setelah pelaku dan pihak toko melakukan mediasi dengan meminta pelaku membayar barang yang telah ia curi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tergiur harga murah, ratusan ibu-ibu malah tertipu saat membeli sembako ke seorang wanita. Barang tak pernah diterima, korban pun merugi hingga ratusan juta. Puluhan mama menggeruduk rumah seorang wanita yang diduga melakukan penipuan jual beli sembako di kawasan Wonorejo Rungkut, Surabaya. Penuh emosi, mama ini cekcok dengan pemilik rumah lantaran merasa ditipu dan uang mereka lenyap. Penipuan bermula saat para korban tergiur jual beli sembako murah dari status WhatsApp terduga pelaku. Pelaku menawarkan harga minyak goreng dan beras dengan harga Rp10.000 hingga Rp15.000 lebih murah dari harga pasar. Awalnya pengiriman barang lancar, tapi saat korban memesan barang dalam jumlah lebih banyak, sembako tak pernah datang. Padahal korban telah mentransfer uang. Total kerugian para korban mencapai ratusan juta rupiah. WA Story itu jual sembako murah, selisih 28.000 daripada pasar Pabean. Saya tertarik beli satu-satu, gula 1 karung, minyak kita 1 kardus, dan mie 1 dus. Itu katanya gini, KIP sama dengan TF lunas, oke. Lalu dia menawarkan kalau misalnya ambil banyak itu lebih murah. Kasus penipuan jual beli sembako murah ini sedang dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Para korban juga telah melaporkan kasus ini ke Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten menggeruduk peternakan ayam yang berdiri di tengah pemukiman padat penduduk. Aksi protes warga tersebut dilakukan karena tidak tahan dengan aroma tak sedap yang berasal dari peternakan ayam. Warga perumahan Alam Serua 2 Ciputat, Tangerang Selatan, Banten menggeruduk peternakan ayam yang berdiri di tengah permukiman padat penduduk. Ketegangan sempat terjadi antara warga dengan pemilik lahan yang masih nekat beroperasi. Menurut warga, peternakan ini seharusnya tidak boleh beroperasi karena telah melanggar peraturan tata ruang wilayah. Selain itu, aksi protes dilakukan karena setiap hari mereka mencium bau tak sedap dari lahan peternakan. Bahkan setiap hari warga terpaksa menggunakan masker untuk beraktivitas. Sebelumnya peternakan ayam sempat ditutup, namun tak berapa lama kembali beroperasi hingga diprotes warga. Surat protes telah dilayangkan kepada pemerintah setempat dan diharapkan pihak terkait segera menanggapi keluhan ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Lagi-lagi pelecehan seksual menimpa penumpang wanita di KRL Jakarta Bogor. Ulah pelaku memicu emosi para penumpang di tengah padatnya gerbong KRL di hari pertama sekolah. Puluhan penumpang emosi dan nyaris menghajar seorang penumpang pria terduga pelaku pelecehan seksual. Peristiwa terjadi di gerbong KRL rute Bogor Jakarta pada Senin pagi saat kondisi gerbong sangat padat di hari pertama kerja usai libur sekolah. Para penumpang kompak memaksa pelaku turun setelah seorang wanita berteriak karena dilecehkan. Petugas pun turun tangan menarik pelaku keluar dari gerbong dan diturunkan di stasiun Pasar Minggu. Usai video viral, warganet mengapresiasi kesigapan para penumpang untuk melindungi korban dari pelecehan. Dalam pernyataannya, PT Komuter Line juga menyatakan tidak menoleransi tindak pelecehan seksual sekecil apapun. Hari pertama tahun ajaran baru di SD Negeri Srengseng Sawah, Jakarta Selatan dibuat geger gara-gara teror bom. Pelaku yang ternyata merupakan warga sekitar sekolah sudah ditangkap dan kini dalam pemeriksaan kepolisian. Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di SD Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan geger gara-gara teror bom. Ancaman bom diterima seorang guru di tengah berlangsungnya upacara bendera. Dalam pesan singkat yang dikirim orang tak dikenal, peneror mengaku akan meledakkan lingkungan sekolah dan sudah menyiapkan 11 titik ledakan. Tak ingin ambil risiko, ratusan siswa yang sudah tiba di sekolah diminta pulang, sementara para guru diminta keluar gedung sekolah. Usai menerima laporan, tim Gegana dan Densus 88 menyisir seluruh kawasan sekolah. Mulai dari ruang kelas, ruang guru, kantin, hingga setiap sudut area taman. Namun setelah 4 jam penyisiran, petugas tidak menemukan barang berbahaya apapun. Dari penelusuran nomor telepon pengirim teror, polisi akhirnya menangkap pelaku yang ternyata merupakan warga tinggal tidak jauh dari sekolah. Untuk pelaku, satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah, itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Meski hanya iseng, pelaku teror tetap terancam jerat pidana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Di tengah riuhnya hari pertama masuk sekolah, sejumlah sekolah justru tidak mendapat murid baru. Di Jombang, Jawa Timur, sebuah SD negeri hanya kebagian 1 orang murid baru. Suasana ceria mewarnai pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di sebuah sekolah dasar di kawasan Taman Sidoarjo. Lebih dari 1.300 siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 SD berkumpul di halaman sekolah sambil memakai jas hujan untuk mengikuti proses dimulainya tahun ajaran baru sekolah.
Ribuan siswa ini memakai jas hujan karena mengikuti prosesi penyiraman air dari petugas pemadam kebakaran sebagai simbol membersihkan karakter buruk siswa untuk mengawali proses belajar mengajar di sekolah. Namun di Ponorogo, Jawa Timur, suasana berbeda dirasakan oleh tim pengajar sekolah dasar negeri di Desa Nailan. Pada tahun ajaran baru kali ini, sekolah tidak mendapatkan satupun murid baru. Bahkan seluruh anak didik di sini hanya berjumlah total 13 murid dari kelas 2 hingga kelas 6. Pemandangan yang sama juga ditemukan di SD Negeri Mojongapit, Jombang, Jawa Timur. Sekolah hanya mendapatkan 1 orang murid baru. Sekolah menduga wali murid kehilangan minat mendaftarkan putra-putri mereka karena guru yang mengajar hanya berjumlah 2 orang. Namun sebagai solusi, Dinas Pendidikan telah memberikan tambahan pengajar hingga kini berjumlah total 5 guru. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah 2 pekan pencarian, 2 remaja asal Desa Krinjing, Watumalang, Wonosobo, Jawa Tengah yang hilang di Gunung Bismo akhirnya ditemukan. Keduanya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dasar jurang sedalam 300 meter. Selama 12 hari menghilang 2 remaja, Arifin Nurrohmat usia 18 tahun dan rekannya yang berusia 15 tahun warga Desa Krinjing, Watumalang, Wonosobo ditemukan dalam kondisi tewas. Keduanya ditemukan sudah tak bernyawa di dasar jurang Gunung Bismo. Kedua jenazah ditemukan tim SAR gabungan setelah penyisiran di sekitar gunung. Petugas kesulitan mengevakuasi jasad korban karena berada di dasar jurang dengan kedalaman kurang lebih 300 meter. Medan yang ekstrim membuat proses evakuasi memakan waktu hingga 8 jam. Kedua jenazah kemudian dibawa ke RSUD Setionegoro, Wonosobo untuk otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian. Sebelumnya, kedua remaja ini hilang setelah berpamitan kepada keluarga untuk bermain ke kawasan hutan Gunung Bismo. Dari Wonosobo, Jawa Timur, Didik Dono, iNews melaporkan. Korban tewas kecelakaan rombongan pengantin di jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat dimakamkan pihak keluarga. Kecelakaan maut tersebut telah merenggut 12 nyawa, 3 diantaranya anak-anak. Suasana duka menyelimuti Kampung Jemeti, Desa Cempeh, Kabupaten Indramayu. 9 korban kecelakaan maut di desa ini dimakamkan bersamaan. Dari 9 korban tewas, 3 diantaranya adalah anak-anak. Saat kejadian, ketiga anak tersebut ikut bersama orang tua mereka untuk mengantar pengantin. Usai kecelakaan, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Olah TKP digelar untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan 12 penumpang tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, kecelakaan melibatkan 3 kendaraan. Kecelakaan berawal saat mobil pick-up yang dikemudikan Warkidi hendak berputar arah. Namun tiba-tiba dihantam dari belakang oleh sebuah truk box sehingga mobil pick-up terdorong ke jalur berlawanan. Naas pada saat yang bersamaan, melaju sebuah truk dari arah Jawa menuju Jakarta sehingga tabrakan hebat pun tak dapat dihindarkan. Sebelumnya, kecelakaan maut melibatkan pick-up rombongan pengantar pengantin dan truk di jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat. Kerasnya hantaman membuat penumpang pick-up terbental ke badan jalan. Akibat kecelakaan ini, 12 orang tewas sementara 6 orang lainnya luka-luka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bukannya mendapat kasih sayang dari orang terdekatnya, seorang balita di Kabupaten Bekasi justru menjadi korban penganiayaan oleh ibu tirinya. Korban mengalami sejumlah luka berat di sekujur tubuh dan saat ini kondisinya koma. Akibat mengalami kekerasan berat dan berulang-ulang, seorang balita perempuan berinisial KSA mengalami koma dan harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Balita yang tidak tahu apa-apa ini dianiaya oleh ibu tirinya berinisial DM di rumah kontrakan kawasan Kampung Poncol, Kecamatan Tarumajaya. Hasil pemeriksaan kepolisian, korban yang masih berusia 4 tahun ini kerap alami kekerasan fisik. Pelaku sering menggunakan gayung untuk memukul korban, bahkan memakai sikat gigi untuk melukai tubuhnya. Tindak penganiayaan itu terjadi sejak bulan Mei hingga Juli 2026. Karena beliau merasa sakit hati karena ada kata-kata yang kurang menyenangkan dari suami maupun keluarga suami, sehingga dilampiaskan ke anak dirinya yang inisial QSH tersebut. Kini kasus terungkap setelah pihak Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara menghubungi pihak kepolisian karena ada seorang pasien balita yang alami luka-luka di sekujur tubuhnya.
Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Lutfi, iNews melaporkan. Penertiban pedagang sayur di Bekasi, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Pedagang mengamuk karena menilai sikap petugas arogan saat melakukan penertiban. Duduk di situ. Lagi dirapiin, lihatin tadi. Agak tabak, turun nih. Turun aja. Sejumlah pedagang sayur di Bekasi, Jawa Barat mengamuk ketika ditertibkan petugas Satpol PP. Petugas tetap memasukkan dagangan sayur ke dalam truk meski mendapat perlawanan dari pemiliknya. Pedagang yang terkena razia hari itu tidak terima dagangan mereka disita. Selain menimbulkan kerugian, pedagang juga menilai petugas yang melakukan razia bersikap arogan. Penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP Kota Bekasi mulai gencar dilakukan sejak 2 pekan terakhir. Pedagang yang berjualan di Jalan Insinyur Haji Juanda atau depan Pasar Baru Kota Bekasi menyebabkan jalan tertutup sehingga menimbulkan kemacetan. Pemerintah setempat telah berupaya menertibkan dengan merelokasi ratusan pedagang ke tempat lain. Namun karena alasan sepi pembeli, para pedagang akhirnya kembali membuka lapak di lokasi yang berpotensi mengganggu ketertiban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin nobar atau nonton bersama final Piala Dunia di Jakarta International Stadium, jangan khawatir untuk pulang hingga larut malam. Gubernur Jakarta Pramanung memastikan akan memperpanjang operasional transportasi menuju JIS. Keterbatasan transportasi menuju Jakarta International Stadium tidak lagi menjadi kendala pecinta sepak bola Jakarta. Gubernur DKI Pramono Anung memastikan akan memperpanjang jam operasional transportasi umum menuju JIS pada final Piala Dunia 20 Juli mendatang. Terlebih akses masyarakat kini kian mudah dengan kehadiran KRL komuter lain dan Transjakarta. Sekarang bahkan sebagian hari Sabtu Minggu orang sudah menggunakan JIS untuk berolahraga di malam hari. Dan kalau itu bisa dilakukan artinya nanti pada saat ada nobar di JIS saya yakin pasti akan dipersiapkan termasuk transportasinya, apakah dengan KRL, dengan Transjakarta dan sebagainya. Pasti sudah dipersiapkan. Kemudian akses menuju JIS berdampak pada meningkatnya jumlah pengunjung ke stadion terutama pada akhir pekan. Dengan perpanjangan jam operasional Transum diharapkan warga bisa kembali ke rumah masing-masing dengan nyaman setelah acara berakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demam Piala Dunia Argentina meluas ke jalan-jalan Buenos Aires. Seorang pengasuh anjing viral di media sosial karena membawa sekumpulan anjing yang mengenakan jersey kebesaran timnas Argentina. Demam Piala Dunia Argentina meluas ke jalan-jalan Buenos Aires. Seorang pengasuh anjing atau dog walker viral di media sosial karena membawa sekumpulan anjing yang mengenakan jersey kebesaran timnas Argentina. Nahuel Meneghini berjalan-jalan dengan klien anjingnya, masing-masing mengenakan kaos biru langit dan putih khas tim nasional. Para turis dan penduduk setempat sontak berhenti untuk menonton. Netizen memberi julukan kepada Meneghini dan klien anjingnya sebagai La Peroneta alias kumpulan anjing. La Peroneta pun kini menjadi tren terbaru yang terinspirasi dari sepak bola. Meneghini yang seorang fans fanatik Argentina mengatakan ide tersebut berkembang sedikit demi sedikit hingga anjing-anjing tersebut menjadi viral. Setiap mereka jalan-jalan langsung menjadi tontonan dan orang-orang menghentikan mereka di jalan untuk meminta berfoto. Sementara bagi para pemilik anjing, gagasan tersebut merupakan cara lain untuk menunjukkan kebanggaan nasional. Melihat satwa tersebut mengenakan warna khas Argentina, otomatis memberikan kegembiraan yang sama seperti yang dirasakan jutaan orang di seluruh negeri saat menyaksikan Lionel Messi dan kawan-kawan bertanding. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Saya Raisa Nadia bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.